Setelah itu, dia melihat di video bahwa sarapan ibunya hanya segelas susu, beberapa potong roti, dan sepotong kecil mentega. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sedikit sakit hati, "Bu, kenapa kamu bersembunyi di kamarmu makan sendiri? Mengapa kamu tidak pergi ke ruang makan untuk makan?" Keluarga kerajaan langsung dari negara-negara Nordik, semuanya tinggal di dalam istana, di mana kebanyakan orang tidak memasak api, dan keluarga kerajaan memiliki ruang makan sendiri khusus untuk anggota keluarga kerajaan. Ibu Sofia tertawa pahit dan berkata, "Seorang janda tanpa suami, di sini di mana-mana untuk dilihat, saya masih lebih suka tinggal di kamar saya sendiri dan mencoba untuk tidak berurusan dengan mereka." Mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya, "Sofia, bagaimana perasaan tubuhmu?" Sofia sedikit ragu-ragu, tersenyum tipis, dan berkata, "Aku masih baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku." Setelah mengatakan itu, dia berjuang sejenak, tetapi masih tidak bisa menahan diri dan berbicara, "Ngomong-ngomong Bu, saya bertemu sepupu Martin hari ini. Dia sepertinya telah melihat bahwa saya tidak sehat pada pandangan pertama." "Betulkah?" Ibu Sofia langsung tegang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika keluarga Renza tahu bahwa kamu sakit parah, mereka pasti akan mundur dari pernikahan kan?" Mengatakan itu, matanya merah, dan dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir. Tersedak, "Sofia, ibu benar-benar tidak ingin kamu kembali ke tempat ini lagi. Kembali ke sini, mereka hanya akan mencoba memeras nilai dan hidupmu dengan segala cara." Sofia buru-buru menghibur, "Bu, jangan terlalu khawatir, sepupu Martin itu tidak terlalu baik dengan Martin atau bahkan seluruh keluarga Renza. Jadi kurasa dia tidak boleh memberitahu orang lain." Ibu Sofia menghela napas lega dan berkata dengan serius, "Baguslah. Ibu berharap kamu bisa hidup dengan baik di Indonesia, ribuan kilometer jauhnya dari keluarga. Kamu juga bisa menyingkirkan kendali mereka dan hidup sedikit lebih bebas." Sofia juga tidak bisa menahan sedikit tersedak, mengangguk berulang kali, dan berkata, "Bu, kamu harus menjaga kesehatanmu. Jangan khawatirkan aku." "Oke." Ibu Sofia mengangguk, mengingat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kesehatan nenekmu tidak terlalu baik akhir-akhir ini, jadi pamanmu mengatakan bahwa dia dan saudara perempuanmu harus menjaga mereka setiap langkah. Jadi mereka tidak bisa datang ke Indonesia untuk menghadiri pertunanganmu. Dia akan mengirim kepala pelayan nenekmu untuk hadir atas nama keluarga kerajaan." Sofia tertawa getir dan berkata, "Aku baru saja menjanjikan mereka pernikahan dengan keluarga Renza di kaki pertama, dan mereka bahkan tidak repot-repot datang ke pesta pertunangan di kaki kedua. Ini terlalu sombong." Ibu Sofia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan masalah mereka. Itu karena kondisi nenekmu yang benar-benar tidak terlalu baik. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Tim medis telah mengubah kamarnya menjadi unit perawatan intensif, dan beberapa dokter dan perawat berada di sana dan dijaga setiap hari." Sofia buru-buru mengejar pertanyaan, "Apakah ini serius? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?" "Sangat serius," Ibu Sofia berbicara, "situasi spesifiknya sangat rumit. Terutama di usia tua, banyak organ tubuh telah mencapai ambang kegagalan. Kudengar dia memiliki paling banyak 2 atau 3 bulan lagi. Hari ini, pamanmu secara pribadi telah mulai diam-diam mempersiapkan upacara penobatan kakakmu." Sofia mengangguk lembut dan berkata dengan serius, "Jika Olivia naik tahta, itu akan menjadi hal yang baik bagi kita. Setidaknya dia akan ingat bahwa dia dan saya telah bersaudara selama bertahun-tahun dan akan lebih baik kepada ibu." "Saya berharap begitu." Ibu Sofia tersenyum pahit dan berkata, "Sejak ayahmu meninggal, keluarga tidak lagi memperlakukanku sebagai anggota keluarga kerajaan, dan Olivia mungkin tidak banyak berubah jika dia mewarisi tahta." Sofia sibuk berkata, "Ketika Olivia naik tahta, saya akan menemukan kesempatan untuk berbicara dengannya.
setidaknya untuk mengembalikan standar hidup bulanan yang diberikan keluarga kerajaan kepada Anda ketika ayah masih hidup. Jika tidak, saya akan membawa Anda ke Indonesia." "Lupakan," Ibu Sofia berkata dengan memilukan, "kamu belum menikah dengan keluarga Renza. Semuanya masih belum diketahui, jadi aku tidak akan membuatmu kesulitan." Sofia menghela nafas dan hendak berbicara ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia kemudian berkata kepada ibunya, "Bu, seseorang membunyikan bel pintu, saya akan pergi memeriksanya." "Lanjutkan," Ibu Sofia menasihati, "kamu tidak perlu khawatir tentang aku, pastikan kamu menjaga dirimu sendiri." "Aku kenal ibu." Menutup video, dia datang ke pintu kamarnya dan mengintip melalui mata kucing, dan menemukan bahwa berdiri di luar pintu, secara mengejutkan, adalah Bibi Martin, Cynthia, dan kepala pelayan keluarga Renza, Leo. Dia buru-buru membuka pintu dan dengan sopan berkata, "Nyonya Renza, saudara Leo, apa yang membawamu ke sini?" Cynthia memandang Sofia, melangkah maju, langsung meraih tangan Sofia, dan berkata dengan senyum penuh, "Hei Sofia, kakek Maher Renza mendengar bahwa kamu tidak enak badan, jadi dia menyuruhku untuk bergegas menemuimu." Mengatakan itu, dia bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran, "Sofia, bagaimana kondisimu sekarang? Apakah Anda perlu pergi ke rumah sakit? Jika perlu, katakan saja padaku, aku akan mengaturnya." Sofia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Nyonya Renza, tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Hanya saja saya belum menyesuaikan diri dengan baik dengan jet lag dalam beberapa hari terakhir, dan saya pergi ke bandara hari ini, jadi saya merasa sedikit lelah. Jadi saya akan baik-baik saja setelah istirahat." Cynthia mengangguk dan tersenyum, "Ya, jet lag ini benar-benar hal yang paling menyakitkan. Kami juga khawatir tentang tubuh Anda jika Anda tidak cukup istirahat untuk waktu yang lama. Tentu tidak akan bisa menanggungnya. Dan kamu juga tahu, lusa kita akan mengadakan upacara leluhur. Upacara leluhur keluarga Renza sangat membosankan, tidak berlebihan, akan memakan waktu seharian, maka kamu pasti lebih lelah." Berbicara tentang ini, Cynthia berkata dengan prihatin, "Jadi Martin dan kakeknya meminta saya untuk membawa beberapa ahli medis dari rumah sakit kami sendiri. Biarkan mereka membantu Anda melakukan pemeriksaan yang sistematis dan komprehensif terlebih dahulu, agar kamu tidak tiba di hari upacara leluhur karena kelelahan dan kemudian tiba-tiba timbul gejala apapun." Begitu Sofia mendengar ini, seluruh hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Dia tahu betul bahwa kondisinya tidak bisa disembunyikan di depan dokter profesional, dan dokter hanya perlu melakukan elektrokardiogram untuk melihat masalah besar yang mengintai di tubuhnya melalui kelainan pada elektrokardiogram. Keluarga Renza tiba-tiba ingin mengirim seseorang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan padanya. Dia tentu tidak berani setuju. Jadi dia berkata begitu saja, hampir tanpa berpikir, "Nyonya Renza, terima kasih dan Tuan Renza atas kebaikanmu, tapi aku benar-benar tidak memiliki masalah kesehatan yang berarti, jadi aku tidak perlu mengganggu kalian." Cynthia melihat bahwa Sofia tidak segan-segan menolak tawaran dokter untuk memeriksakan, dan jauh di dalam ekspresinya ada juga beberapa pikiran gugup dan khawatir. Hati tidak bisa menahan rasa curiga. Secara umum, hanya orang miskin, atau mereka yang tidak begitu mampu, yang lebih takut ke dokter. Karena mereka tumbuh dengan mengetahui bahwa selama mereka pergi ke dokter, itu harus dalam kasus penyakit mereka sendiri. Hanya karena mereka tumbuh besar pergi ke dokter, baik dengan suntikan atau obat-obatan, itu akan meninggalkan bayangan psikologis dokter, sehingga penyebutan dokter tidak bisa membantu tetapi sedikit gugup. Banyak orang dari keluarga seperti itu, bahkan sebagai orang dewasa, juga memiliki ketakutan yang besar terhadap dokter, biasanya nyawa, tetapi juga sejalan dengan prinsip dasar untuk tidak pergi ke rumah sakit sejauh mungkin. Tapi Sofia tidak asal miskin,
Dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan Nordik dengan sejarah beberapa ratus tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.